Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadlillah dari kelas 4 PAIC dengan NIM 2017-402-109. Di sini saya akan menjawab soal UAS desain pengembangan kurikulum PAI. Soal yang pertama adalah apa perbedaan desain kurikulum PAI di madrasah dan sekolah, dan bagaimana Anda sebagai seorang pendidik bisa menghindari ketimpangan di antara dua lembaga tersebut. Sejatinya, desain kurikulum PAI di sekolah dan madrasah itu tidak jauh berbeda karena memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk peserta didik sebagai pribadi yang unggul dalam beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah, berkepribadian luhur, bisa mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga dapat mengaktualisasikan dirinya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan dasar yang paling mendasar dari desain pengembangan kurikulum PAI di madrasah dan sekolah, jika di sekolah itu memiliki intensitas belajar yang lebih terbatas ataupun lebih sedikit daripada di madrasah, karena telah ditentukan oleh peraturan pemerintah tentang standar pendidikan Indonesia di sekolah. Jadi di dalam kurikulum PAI di sekolah itu hanya terdapat satu mata pelajaran PAI dengan di dalamnya terdapat subtema-subtema, seperti ada subtema SKI, akidah akhlak, Al-Quran dan hadis, dan juga fikih. Dan karena terbatasnya waktu itu, maka di dalam satu mata pelajaran tersebut dijadikan subtema-subtema. Berbeda dengan di madrasah, intensitas belajarnya itu lebih banyak, sehingga materi pelajaran PAI-nya lebih detail, lebih panjang, dan lebih jelas karena telah diberikan jatah yang lebih banyak kepada kurikulum PAI di madrasah, sehingga dalam kurikulum tersebut ada beberapa mata pelajaran. Ada mata pelajaran SKI, ada mata pelajaran akidah akhlak, ada mata pelajaran Al-Quran dan hadis, dan ada mata pelajaran fikih. Oleh karena itu terjadi ketimpangan di antara keduanya. Yang satu lebih sedikit ataupun lebih ringkas, yang satu detail lebih jelas. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menghindari ketimpangan tersebut dengan cara yang pertama, bisa memanfaatkan waktu dengan baik dengan cara menambah waktu belajar, intensitas belajar siswa di sekolah. Mungkin di lain waktu ataupun bisa mencari jadwal kosong, sehingga siswa bisa menambah pemahamannya tentang materi agama Islam. Lalu yang kedua, kita bisa berkreasi dalam metode mengajar kita terhadap peserta didik, sehingga peserta didik bisa lebih paham, bisa lebih tertarik, dan bisa terus mengikuti pembelajaran PAI yang kita ajarkan di sekolah. Soal yang kedua, jika kita sebagai seorang pendidik dalam membuat desain pembelajaran PAI itu seperti apa dan apa isi materinya. Dalam membuat desain pengembangan kurikulum PAI ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang paling harus kita perhatikan adalah landasan ataupun dasar yang harus kita lakukan dalam membuat desain kurikulum PAI. Landasan yang pertama adalah landasan agama. Dalam mengembangkan kurikulum PAI, kita harus bisa merujuk kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan dikaitkan dengan materi pelajaran agama Islam, yaitu kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan juga sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi ataupun dengan Al-Hadis. Lalu landasan yang kedua adalah landasan filsafat. Landasan filsafat artinya yaitu cita-cita masyarakat dan tujuan pembelajaran peserta didik yang hidup di dalam masyarakat, sehingga kita harus bisa berpikir dengan bijak, karena filsafat juga artinya cara berpikir dengan bijak. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita dilatih berpikir dengan bijak, apa itu cita-cita masyarakat dan juga tujuan pembelajaran peserta didik yang hidup di masyarakat. Lalu landasan yang ketiga adalah landasan psikologi belajar peserta didik. Dalam mengembangkan kurikulum PAI itu kita harus bisa memperhatikan perkembangan psikologi peserta didik, karena psikologi peserta didik itu di setiap umurnya ataupun di setiap jenjang dia bersekolah itu berbeda-beda. Psikologi cara berpikir dia di SD itu berbeda di SMP. Pun demikian,
peserta didik di SMP itu berbeda cara pemikirannya dengan anak-anak SMA. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik dalam membuat desain pengembangan kurikulum PAI harus benar-benar memperhatikan tentang perkembangan psikologi anak. Lalu landasan yang selanjutnya adalah landasan sosial budaya. Karena masyarakat itu memiliki aturan, memiliki budaya, memiliki norma-norma yang berbeda-beda di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Dengan itu, peserta didik juga hidup di masyarakat tersebut. Sehingga sebagai pendidik kita harus bisa menerima, beradaptasi dengan budaya sosial yang berada di masyarakat tersebut. Kita harus bisa menerima, kita tidak ataupun tidak sepanang apatis dengan pemikiran kita harus bisa benar-benar berpikiran terbuka terhadap peserta didik sehingga bisa memudahkan dalam pengembangan kurikulum PAI. Lalu yang selanjutnya yang terakhir adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua pendidikan tujuannya adalah bisa mengarahkan, membimbing peserta didik untuk bisa mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya sebagai peserta didik, sebagai pendidik kita harus bisa membuat sebuah desain kurikulum yang di dalamnya peserta didik bisa mengikuti perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi. Isi materi dari kurikulum tersebut yang pertama adalah jika saya sebagai pendidik bisa membuat ataupun menentukan agar peserta didik bisa menjadi seseorang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlakul karimah. Lalu yang kedua, bisa membuat peserta didik sadar dan menambahkan wawasannya akan status, hak dan kewajiban dirinya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, bisa menyikapi dengan baik, bisa mengikuti perkembangan zaman, bisa mengaktualisasikan dirinya dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga melatih cara berpikir yang ilmiah, kritis, mandiri dan penuh dengan kreasi terhadap pemikiran peserta didik. Lalu yang terakhir yaitu menanamkan pemahaman hidup sehat, sportivitas dan juga melatih potensi fisik yang ada di dalam peserta didik. Lalu yang ketiga, persoalan-persoalan apa yang sering terjadi di dalam desain pengembangan kurikulum PAI dan apa solusinya. Jadi biasanya persoalan-persoalan itu terdapat di dalam peserta didik itu sendiri. Jadi ada anggapan ataupun stigma peserta didik itu menganggap materi PAI itu tidak penting, materi PAI itu tidak terlalu penting dan juga tidak usah dihiraukan. Lalu yang kedua, banyak peserta didik yang menganggap bahwa PAI itu tidak menarik, membosankan dan tidak terlalu penting. Solusinya sebagai pendidik adalah pertama, kita harus benar-benar menanami pemahaman bahwa ilmu agama Islam adalah yang terpenting di dalam kehidupan seorang muslim. Seorang muslim yang baik, yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka ia akan paham tentang agamanya sendiri. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik harus bisa menanamkan pemahaman bahwa pendidikan agama Islam adalah hal yang penting dan vital bagi kehidupan seorang muslim. Lalu dalam hal membosankan ataupun tidak menarik, kita harus bisa melatih diri kita ataupun harus bisa membawa seorang guru mengajar itu menyenangkan, bisa menarik perhatian peserta didik, seperti di dalamnya terdapat game ataupun bisa mencari metode yang lain, bisa menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, menyenangkan, sehingga peserta didik itu menganggap bahwa PAI itu benar-benar penting, PAI itu tidak membosankan, dan materi PAI itu di dalamnya kita bisa mendapat ilmu pengetahuan,
Oleh karenanya, sebagai seorang pendidik benar-benar harus bisa mencari metode mengajar yang lebih baik. Mungkin itu jawaban desain pengembangan kurikulum yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.